satu kesehatan ya, konsep tubuh kita itu Sen itu penting. Jadi Sen ini dalam TCM kita sebut dengan Sanpao. Sanpao ini tiga harta karun. Jadi seseorang itu untuk bisa dikatakan sehat, dia semuanya harus ada Sen, Qingnya harus cukup, Qi-nya harus bergerak, tidak boleh stagnasi, harus cukup, harus pergerakannya bagus, dan lain sebagainya. Jadi tiga hal ini adalah tiga hal yang penting dalam teori tradisional Chinese medicine. Nah, jadi Shen itu kita bisa lihat lah setiap kali ada pasien, misalnya dia datang, dia ada orang yang dia sakit berat, tapi dia tuh ada Shennya masih bagus. Jadi kesadarannya masih bagus, semangatnya lah ya. Shen ini bisa kita sebut dengan semangat juga. Jadi dia masih semangat, pikirannya masih terbuka gitu. Secara spiritual dia masih oke, walaupun dia sakit keras, misalnya kanker udah stadium akhir. Tapi sennya masih bagus. Nah, itu artinya eh, dalam teori TCM-nya dia masih secara keseluruhan dia masih cukup bagus. Tapi ada orang yang dia penyakitnya tidak seberapa, tapi miosen lah, nggak ada sen lagi dia. Jadi secara kesadaran dia udah murung, udah nggak ada semangat dan lain sebagainya. Jadinya sen ini dalam teori TCM untuk kesehatan kita itu sangat penting. Yang kedua ada Qing. Qing ini adalah esensi dalam bahasa Indonesia. Jadi dia adalah akar vitalitas dari fisik kita sendiri. Nah, Qing Qi, jadi dia mengatur banyak organ termasuk fungsi reproduksi. Nah, kalau Qi, Qi ini kan sudah sangat sering kita dengar ya. Qi ini adalah energi vital. Jadi ini adalah kekuatan hidup dinamis yang menjalankan semua fungsi tubuh. Jadi Qi itu bisa kita katakan seperti yang memutar roda kehidupan kita lah. Nah, secara teori ya. Jadi Qi ini adalah yang membantu kita memutar roda kehidupan kita, jadi badan kita tuh bisa tetap sehat. Nah, jadi tiga hal ini adalah inti energi yang menopang kehidupan kita. Nah, konsep ini berakar dari filosofi Tao dan merupakan kunci sentral dalam pemahaman kesehatan dan umur panjang dalam TCM. Nah, kalau kalau zaman dulu kan mereka nggak bisa menjelaskan ya. Kalau sekarang kita lebih modern, kita bisa menjelaskan, oh orang ini kalau dia mau hidup, dia harus darahnya cukup. Misalnya kayak kita sekarang ya, nggak boleh kurang darah, kita harus minum vitamin ini, vitamin itu. Kalau zaman dulu kan nggak ada, jadi dibuatlah secara teori ada Shen, Qing, dan Qi ini. Selanjutnya kita lihat, nah, Qing ini secara bahasa Indonesia tadi kan kita sebut dengan esensi kehidupan ya. Jadi Qing ini ada dua macam. Dia ini ada Qing yang warisan dan Qing yang akuisisi. Nah, yang pertama ada Qing prenatal. Jadi ini adalah Qing atau esensi yang memang diwarisi dari orang tua kita. Ini menentukan potensi dasar kita. Ada lagi Qing yang postnatal. Postnatal itu setelah lahir, setelah kita lahir. Itu ditentukan oleh apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan kondisi lingkungan kita. Nah, Jing ini mengatur pertumbuhan kita, perkembangan, reproduksi, dan proses penuaan kita. Jing ini bersifat terbatas ya dan sangat berharga. Jadi proses penipisan dari Jing ini bisa memicu tanda-tanda penuaan dan penurunan vitalitas dalam keseharian kita. Jadi Jing ini benar-benar adalah dasar dari kehidupan seorang manusia secara kalau dalam teori TCM. Nah, jadi Qing ini sebenarnya harus dijaga dan harus dirawat lah seperti itu, agar dia tidak menipis, agar dia tetap cukup dan eh, baguslah untuk bisa menopang kehidupan kita. Nah, seperti yang ditulis di sini, penipisan Jing itu bisa memicu tanda-tanda penuaan ya kayak orang-orang zaman sekarang ada penuaan dini ya. Jadi umurnya baru berapa, udah kerut-kerutan, udah sakit pinggang, ya udah jompo lah bahasa kita sekarang ya. Nah itu sangat berhubungan erat dengan kondisi Qingnya. Nah Qing tadi ada yang memang dia warisan, ada yang itu ditentukan oleh makanan, kita apakah bergizi atau tidak, apa yang kita minum, dan kondisi lingkungan. Ya ini sebenarnya kalau secara modern itu seperti eh, apa ya kondisi anak bayi lah. Anak bayi itu kan baru lahir
oke, dia lahir beratnya 3,25 misalnya, dia agak gemuk, dia tulangnya kuat ya, dia terlihatnya ceria dan lain sebagainya, sehat. Nah, itu adalah cing prenatal dia, bawaan dia. Cing dia bawaan dari warisan orang tuanya. Tetapi yang menentukan kehidupannya nggak cuma cing prenatal aja, tetapi juga postnatalnya, yaitu apa yang dimakan oleh bayi itu setelah dia lahir. Apakah dia ASI ataukah dia susu formula? Kalau dia susu formula, apakah susu formula yang bagaimana yang dia konsumsi seperti itu? Kemudian lingkungannya juga dari dia umur 1 sampai 2 tahun, apakah dia makan makanan yang bergizi? Apakah setiap hari makan telur? Atau setiap hari cuma makan Indomie? Nah, itu sangat mempengaruhi kondisi cing dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya ada lagi namanya cing dalam aksi. Ini adalah fondasi dari umur panjang kita. Jadi, cing tadi sebenarnya harus kita rawat ya. Jadi, cing ini juga menentukan pertama kekuatan tulang dan regenerasi dari sel kita. Karena cing ini dia mengontrol kekuatan struktural dan kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi kalau cingnya kuat, yaitu cing tadi kan bisa kita rawat ya dengan apa yang kita makan. Sampai kita sudah umur sekarang pun, cing itu bisa kita rawat. Jadi apakah kita makan junk food, makan KFC, makan seblak, makan bakso setiap hari. Nah, orang-orang dengan kalau setiap hari kita jajan seperti itu, apakah cing kita akan bagus? Kalau kita bandingkan dengan orang yang setiap hari makannya yang real food ya, makannya sayur, ditumis, makan buah. Nah, itu bisa kita bandingkan cing siapa yang paling bagus. Dan kalau cingnya kualitasnya bagus, cing kita tuh cukup bagus ya. Nah, kekuatan tulang dan regenerasi sel kita juga akan bagus. Ini sebenarnya kalau secara modern kan bisa kita pahami dengan pemenuhan gizi lah ya. Kalau gizinya bagus, badannya pasti bagus, kekuatan tulang bagus, proses regenerasi sel bagus, dan lain sebagainya. Kemudian juga fertilitas dan reproduksi. Kalau orang esensi zinc-nya kuat, itu sistem reproduksinya pasti sehat juga. Itu kembali lagi dengan pola makan, pola tidur, apa yang kita minum tadi, dan lingkungan tadi juga. Karena fertilitas dan reproduksi ini juga sangat berhubungan dengan pola makan. Nah, ada banyak ya sekarang ini ada banyak orang yang eh, infertilitas ya, pengen hamil tapi agak sulit. Entah itu dari perempuannya, entah itu dari lelakinya. Kalau dari perempuannya biasanya memang karena masalah menstruasi tidak teratur, atau memang ada endometriosis ya, atau ada hal-hal lain yang memang mempengaruhi hormonnya. Nah, apa yang mempengaruhi hormon itu tentunya nggak jauh-jauh. Yang pertama dari makanan. Apa yang dimakan setiap hari? Kalau anak-anak zaman sekarang ya, Gen Z ini pasti makannya nggak jauh dari seblak, nggak jauh dari pentol, nggak jauh dari ya makan makanan yang termasuknya ultra processed food ya. Kemudian minumnya juga minuman yang manis. Jadi kan lagi hype minumnya ada kopi ini, kopi itu, ada matcha dan lain sebagainya ya. Sedangkan di dalamnya itu komposisi gulanya pasti berlebihan. Nah, itu sangat mempengaruhi kondisi reproduksi dari perempuan maupun laki-laki ya. Tetapi yang paling banyak terdampak biasanya perempuan. Jadi dia menstruasinya jadi tidak teratur. Kemudian jadi sering dismenore ya, sakit sakit kram ketika datang menstruasi itu akhirnya jadi miom, jadi kista, akhirnya sulit untuk punya anak dan lain sebagainya. Itu kan kembali lagi ke pola makan kita tadi. Padahal sebenarnya mungkin cing esensi cing dia dari warisan orang tuanya tuh bagus. Sistem reproduksinya bagus. Orang tuanya subur gitu, anaknya banyak misalnya. Atau neneknya dulu, anaknya banyak. Sebenarnya warisannya bagus gitu, esensi cingnya. Tetapi karena pola makannya tidak bagus, cing postnatal tidak bagus, itu mempengaruhi fertilitas dan reproduksinya. Nah, kemudian ada tanda dari orang yang cingnya tuh kuat atau cingnya tuh bagus. Biasanya orangnya itu penampilannya lebih muda, kesehatannya kuat, rambut terlihat sehat, dan orangnya nih mentalnya tuh lebih lebih terjaga lah. Jadi lebih sehat secara mental maupun fisik.
Jadi orangnya terbuka pikirannya, happy gitu. Nah, ini biasanya kita sering lihat di orang-orang yang dia suka olahraga. Kalian pasti pernah lihat di Instagram influencer yang dia suka olahraga, suka lari ya, maraton, atau dia suka yoga gitu ya. Pasti bawaannya tuh orangnya tuh dia terlihat fresh, terus terlihat walaupun dia udah berumur ya, tapi tuh kelihatan mukanya tuh fresh, terus kelihatan banget dia kayak orangnya happy, mentalnya juga bagus gitu. Nah, itu adalah salah satu tanda cing dari orang itu kuat. Nah, apalagi tanda-tanda penipisan cing itu biasanya meliputi penuaan dini, rambut rontok, kelelahan kronis, penurunan kognitif juga. Jadi cing ini harus dirawat sebenarnya dari kita lahir sampai nanti kita tua. Itu sangat mempengaruhi seluruh proses dalam tubuh kita. Jadi mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Nah, penipisan cing ini sekarang mungkin kita bisa lihat ke diri kita sendiri ya. Kalau kita mulai begadang ya, banyak pikiran, misalnya kalian lah ya mahasiswa ya mau bikin skripsi misalnya kan mulai begadang, aduh banyak pikiran, aduh ini gimana ya nulisnya, rambut mulai rontok, kelelahan, itu adalah tanda-tanda bahwa cing kalian mengalami penipisan. Nah, kalau ingin tetap sehat, segala sesuatu atau apa namanya kebiasaan yang tidak baik itu harus segera dirubah. Jadi harus sering olahraga, harus makan makanan yang real food, fresh, sehat ya. Jangan makan yang junk food lagi, UPF itu jauh-jauh. Jangan terlalu banyak minum kopi. Kalau anak sekarang kan alasannya sehari aja nggak ada kopi nggak bisa hidup. Padahal ya kopi itu kalau dia kandungan gulanya tidak terlalu banyak, it's okay ya. Kalau misalnya ada yang sukanya kayak americano atau kita sebut dengan kopi hitam pekat itu, ya itu tidak masalah. Tapi sekarang kan anak-anak yang sering mereka konsumsi kopi itu ya sudah banyak gulanya, sudah ya bahkan sehari itu mungkin bisa 3 gelas ya minumnya. 3 macam kopi, 3 gelas dalam sehari. Padahal kan tubuh kita itu kan punya kadar berapa, sehari itu cuma bisa nerima gula tuh berapa gitu kan. Nah, itu tentu aja sangat mempengaruhi kondisi kesehatan ke depannya. Dan ini juga mempengaruhi kondisi cingnya begitu. Nah, selanjutnya kita lihat dengan qi. Nah, qi ini apa? Qi ini sering ya, pasti kalian juga sudah tahu lah qi ini apa. Qi ini kalau belum kalian pelajari secara mendalam, kalian pasti sering dengar lah di film-film orang melakukan tai chi gitu ya. Tai chi, tai chi itu apa? Tai chi itu adalah eh, dia semacam kayak senam ya, tapi dengan gerakan yang lambat. Itu dia sedang merawat chi-nya, disebut dengan tai chi. Jadi chi ini apa? Di dalam tubuh manusia secara teori TCM ya, teori TCM-nya itu ada namanya qi. Itu kita sebut dengan energi vital yang dia tuh mengalir di seluruh tubuh kita, ya. Jadi qi ini ada kalau kita simpulkan dia adalah kekuatan penggerak kehidupan kita. Nah, qi ini adalah kekuatan hidup tubuh. Dia berasal dari udara yang kita hirup, berasal dari makanan yang kita konsumsi, dan dari esensi qing yang kita warisi tadi. Jadi qi itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal ini. Nah, jadi ada orang yang qi-nya defisiensi ya, ada orang yang qi-nya stagnansi. Nah, itu semua dipengaruhi dengan pola hidup kita sendiri. Nah, jadi qi ini apa sih kerjaannya? Jadi qi ini dia bertanggung jawab atas semua pergerakan dan transformasi di dalam tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya di dalam organ kita pun itu ada qi-nya. Ada yin, yang, terus ada qi-nya. Ada yang qi, ada yin qi. Nah, semua tuh yang menggerakkan ya. Kalau kalau orang zaman dulu mungkin dia tidak belum ada ya teknologi kayak sekarang. Kita mungkin mengertinya bahwa qi ini mungkin adalah peredaran darah ya atau apa tuh namanya otot-otot kita itu kalau zaman dulu mereka memikirnya ada energi vital yang menggerakkan darah itu, kemudian yang membuat otot kita bisa bergerak. Nah, itu mereka simpulkan menjadi teori Qi ini. Jadi
secara TCM dipercayai bahwa yang menggerakkan semua itu adalah chi-nya. Jadi orang yang chi-nya cukup, dia pasti kelihatan apa namanya semangat. Kemudian pancaran matanya tuh berbinar-binar. Nah, orang sehat ya, yang chi-nya cukup biasanya seperti itu. Kemudian chi ini juga eh, bertanggung jawab menjaga kehangatan dan menjaga suhu tubuh, menyediakan kehangatan dan menjaga suhu tubuh. Nah, Qi ini juga bertanggung jawab melindungi tubuh dari penyakit. Jadi bisa kita sebut dengan dia juga adalah sistem imun gitu. Nah, jadi Qi ini adalah energi yang bertanggung jawab atas semua itu ya. Jadi bertanggung jawab atas, tolong di mute ya. Jadi Qi ini adalah yang bertanggung jawab atas semua pergerakan tadi, pergerakan dan transformasi di dalam tubuh. Kemudian dia menyediakan kehangatan, menjaga suhu tubuh, melindungi tubuh dari penyakit dari luar juga. Jadi dia juga kita sebut dengan sistem imunitas. Nah, kemudian jenis dan fungsi Qi ini dalam TCM ya. TCM ini mengklasifikasikan Qi berdasarkan sumber dan fungsinya yang semuanya bekerja sama untuk menjaga keseimbangan. Nah, yang pertama adalah namanya Yuan Qi. Yuan Qi ini kita kenal dengan Qi asli. Jadi Yuan Qi ini biasanya diturunkan dari Qing. Nah, jadi dia adalah bahan bakar dari fungsi organ vital kita semua. Jadi Yuan Qi. Jadi untuk membuat semua organ vital kita ini bekerja dengan sangat sempurna, itu kita butuh Yuan Qi. Nah, Yuan Qi ini kita dapatnya dari Qing tadi. Nah, dari esensi yang barusan tadi kita pelajari. Nah, esensi Qing itu kan tadi ada yang eh, postnatal ya, ada yang prenatal. Nah, Qing itu, jadi seberapa penting Qing itu karena Qing itu dia bisa membantu Yuan Qi ini untuk bisa me, apa namanya menjalankan seluruh proses organ kita. Selanjutnya ada Qi yang kita sebut dengan Qi makanan. Nah, Qi ini dihasilkan dari pencernaan makanan. Jadi dia kita dapat dari apa yang kita makan. Jadi dia menyehatkan tubuh secara postnatal. Postnatal itu setelah kita lahir ya. Jadi dia menyehatkan tubuh setelah kita lahir. Nah, Gucci ini bisa berbeda-beda setiap orang. Atau kita ambil contohnya anak-anak lah ya. Ada anak-anak yang dia cuma tadi setiap hari makan Indomie ya, makannya snack-snackan. Tidak dijaga gizinya. Gucci ini kita bisa sebut dengan gizi lah yang kita makan setiap hari. Apa namanya kandungan gizinya. Ada anak yang dia setiap hari makannya bergizi. Pagi-pagi sarapannya telur setengah matang dua. Habis itu siang dia makan lauk ayam bakar sama sayur bayam. Ya terus sebentar sejam setelah itu dia minum susu sebelum tidur siang. Nah nanti sore dia makan lagi lauknya ikan bakar misalnya ya dengan sayurnya. Nah itu ada perbedaan yang sangat jelas ya antara anak A dan anak B. Anak A yang setiap hari makan Indomie, walaupun itu ditaruh bayam, walaupun itu ditaruh wortel lah ya, tetap aja kandungan gizinya tidak sebanding dengan anak B. Apalagi anak A dia dicokokin sama snack tiap hari sama mamanya misalnya ya. Nah tentu aja kucinya ini tidak sama. Jadi setiap orang kucinya ini bisa berbeda-beda dan bervariasi sesuai dengan apa yang ia makan. Jadi dia kuci ini didapat dari pencernaan makanan kita. Atau kalau dalam bahasa sekarang kita simpulkan menjadi kadar gizi yang kita makan. Nah, selanjutnya ada lagi namanya Wei Qi. Wei Qi ini adalah Qi pertahanan. Wei Qi ini biasanya dia itu mengalir di permukaan tubuh kita, di kulit kita ya. Di luar kulit kita ini dia melindungi tubuh dari patogen eksternal atau kita kenal dengan imunitas. Jadi kalau kalian mau eh, membayangkan ya, memvisualisasikan di kepala kalian, bayangkan ada satu tubuh kita. Kemudian di luarnya tuh ada kayak selaput udara yang melindungi tubuh kita. Nah, itu yang disebut dengan Wei Qi. Jadi selaput udara yang melindungi eh, luar kulit kita ini, nah, kita sebut dengan Wei Qi. Jadi dia seperti tameng untuk menghalau
patogen-patogen eksternal dari luar sehingga tidak menginfeksi kita, menginfeksi tubuh kita. Nah, kira-kira Wei Qi itu seperti itu kalau divisualisasikan ya. Nah, apalah apa yang terjadi ketika Qi ini tidak seimbang atau dia tidak cukup ya, atau dia tidak kita rawat dengan baik. Nah, itu akan menyebabkan kelelahan, kemudian akan menyebabkan fungsi kekebalan tubuh yang buruk, dan akan menyebabkan berbagai penyakit. Jadi seperti yang kita tahu kan ada banyak penyakit dengan sindromnya, misalnya ada sindrom defisiensi Qi, defisit darah, kemudian ada sindrom stagnasi Qi, ya. Stagnasi Qi di mana? Stagnasi Qi di dada, bikin apa? Bikin sirkulasi Qi di dada tidak lancar. Nah, kalau sirkulasi Qi di dada tidak lancar, apa yang akan terjadi? Maka sirkulasi darah juga tidak lancar. Kalau sirkulasi darah tidak lancar, apa yang terjadi? Darah itu bisa stagnasi, dia membentuk kongesti ya atau gumpalan. Akhirnya kalau itu terjadi dalam kurun waktu yang lama, misalnya berapa tahun gitu ya. Nah, tadi yang ada kongesti darah karena Qi-nya tidak lancar, Qi tidak lancar, otomatis darah tidak lancar ya. Darah tidak lancar, dia akan menggumpal. Menggumpal membentuk kongesti. Kalau seandainya dalam tubuh orang itu bertahun-tahun ya, akhirnya ada patogen dahak dan lain-lainnya, akhirnya mereka menyatu. Ujung-ujungnya apa? Stagnasi Qi yang terjadi di dada itu bisa menyebabkan orang-orang yang kayak kanker payudara gitu. Nah, itu semua disebabkan oleh stagnasi Qi ini. Jadi jangan anggap enteng kondisi-kondisi yang berhubungan dengan Qi. Jadi Qi ini energi yang harus sebenarnya selalu kita rawat dan kita jaga setiap hari. Karena kalau dia terjadi stagnasi atau dia tidak lancar, itu pasti akan menyebabkan penyakit. Nah, salah satunya penyakit yang paling sering terjadi karena proses dari ketidaklancaran Qi ini atau ketidakseimbangan Qi ini, itu salah satunya adalah kanker payudara yang sekarang sangat banyak kita lihatlah di lingkungan masyarakat kita. Selanjutnya kita lihat hubungan antara Jing dan Qi. Nah, kalau kalian bingung, Jing dan Qi itu gimana sih mereka saling berhubungannya? Nah, Jing ini kita anggap sebagai pondasi, ya. Kita anggap sebagai pondasi. Kemudian Jing ini dia berjalan ke Qi ya, dia mengedarkan energi. Pokoknya mereka itu saling bergantung dan terus bertransformasi. Jadi Qing ini dia menyediakan pondasi materi dan sumber daya bagi Qi. Nah, yang Qi tadi dia mengaktifkan dan mengedarkan esensi ini ke seluruh tubuh. Melindungi Qing akan menjaga vitalitas Qi, memelihara Qi akan mendukung pengisian kembali Qing. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau kita ibaratkan Qing ini kayak bensinnya lah kira-kira ya. Jadi Qing ini menyediakan fondasi materi sebagai sumber daya bagi Qi. Kalau kalian bingung Qing dan Qi, kira-kira Qing ini dia tuh seperti bensinnya. Qi itu kan dia harus beredar terus kan, harus bergerak terus kan di dalam tubuh kita kan, Qi itu. Nah, Qi itu supaya dia bisa apa namanya tidak stagnasi, dia bisa bergerak dengan lancar, sempurna sepanjang hari. Nah, itu dia butuh Qing. Jadi Qing ini menyediakan pondasi materi. Nah, Qing ini menyediakan bensinnya supaya itu jadi sumber daya bagi Qi supaya Qi bisa gerak terus. Nah, Qi ini ketika dia gerak, dia mengedarkan esensi, dia menyebarkan Qing juga ke seluruh tubuh kita supaya tubuh kita tetap seimbang. Jadi antara Qing dan Qi itu mereka saling berkesinambungan. Jadi melindungi Qing itu akan menjaga vitalitas Qi. Jadi kita melindungi Qing dengan kita makan yang sehat ya, kita minum yang benar, minum yang enggak yang macam-macam lah ya, minum air putih yang banyak. Nah, itu menjaga Qing agar vitalitas Qi ini tetap baik. Kalau kita memelihara Qi, kita juga mendukung pengisian kembali Qing. Jadi kalau Qi itu lancar, Qing yang tadi bensinnya udah kepake itu bisa kembali refill. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini hubungan antara Qing dan Qi. Selanjutnya, gimana sih cara penipisan Qing dan Qi ini? Nah, ini yang terjadi pada kita sekarang, yaitu tantangan gaya hidup modern. Nah, tuntutan gaya hidup modern ini seringkali menjadi penyebab utama
penipisan energi fundamental kita. Misalnya apa? Misalnya kayak kita sekarang ya, kita dituntut lulus kuliah tuh udah harus dapat kerja. Dapat kerja dituntut kerjanya tuh gajinya harus cukup lah untuk kita hidup. Kalau bisa harus lebih untuk bisa kita tabung, untuk bisa kita kalau ada orang yang sandwich generation, dia harus bantu orang tuanya, harus sekolahin adiknya. Nah, itu membuat orang zaman sekarang ini sering terjadi stres kronis karena dia overwork, atau kerja berlebihan. Nah, itu disebabkan oleh kelelahan emosional dan fisik yang terjadi terus-menerus. Akhirnya itu menguras cadangan Qing dan Qi. Ini menyebabkan Qing dan Qi mengalami penipisan. Selanjutnya yang tadi saya sebut, itu orang zaman sekarang kan karena kita harus kerja terus ya, atau kita harus apalagi orang-orang di kota yang besar ya, di kota Jakarta gitu, kayak berpacu pada waktu, pola makannya jadi buruk. Jadi makannya serah aja lah, yang penting isi perut. Jadi terserah aja lah beli KFC aja, terserah aja lah makan pizza aja gitu. Terserah lah kita makan pentol aja lah dikit gitu, yang penting apa namanya isi perut. Atau makan seblak aja yang pedes-pedes, dalamnya UPF, yang banyak micinnya. Nah, itu makanan olahan tidak seimbang, menghambat produksi kuci tadi yang berkualitas. Seperti yang kita tahu tadi kan, si ada namanya kuci yang itu diserap dari apa yang kita makan. Nah, pola makan yang buruk, kemudian juga kurang tidur. Kurang tidur, kalau kehidupan kita sekarang ya, orang-orang zaman sekarang, dia nggak ada kerjaan pun tidurnya pasti malam juga. Mau itu IRT, ibu rumah tangga juga sama ya. Karena malam-malam mungkin dia me time-nya pas malam. Atau sama lah kayak kita yang kerja, aduh udah kerja seharian kan. Pas mau tidur, buka-buka HP, kebablasan, udah jam 1. Akhirnya kurang tidur. Padahal tidur itu adalah waktu utama bagi tubuh untuk mengisi ulang zinc. Nah, kurang tidur itu mencegah pemulihan ini sehingga zinc-nya jadi tipis. Kemudian ada lagi namanya aktivitas berlebihan. Tentunya aktivitas fisik atau aktivitas seksual yang berlebihan juga dapat menghabiskan zinc secara prematur. Jadi aktivitas berlebihan juga dalam gaya hidup kita zaman sekarang ini juga sudah biasa ya. Mungkin kita ada orang-orang yang memang dia suka kerja, jadi kerja terus-terusan. Atau ya seperti itu tadi, udah seharian kerja, waktunya istirahat malah scroll TikTok. Nah, itu berlebihan lah, sehingga itu membuat atau mempengaruhi Qing kita juga. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan proses untuk merawat Qing dan Qi ini. Jadi melestarikan dan memelihara Qing dan Qi ini. Yang pertama kita bisa melakukan tidur dan istirahat yang berkualitas. Jadi tidur yang cukup dan berkualitas tinggi. Itu adalah cara terbaik untuk menghebat Qing dan memungkinkan tubuh memperbaiki Qi. Kemudian dari makanan kita bisa melakukan diet seimbang dan bergizi, yaitu konsumsi makanan utuh, makanan real food, kayak nutrisi yang hangat, itu untuk membangun Qi yang kuat. Kemudian kita bisa melakukan latihan energi yang saya sebut dengan Tai Chi. Nah, praktik seperti Tai Chi atau Qigong itu atau meditasi ya, itu membantu melancarkan aliran Qi di sepanjang meridian kita. Tai Chi dan Qigong ini sebenarnya sangat disarankan ya untuk kita latih setiap hari agar kondisi Qi kita bisa tetap stabil, cukup, dan sempurna lah setiap hari. Agar proses kehidupan kita, kesehatan kita juga bisa tetap dijaga dalam kondisi yang baik. Kemudian juga bisa melakukan atau memilih dukungan herbal. Jadi ada herbal tonic tertentu, misalnya seperti ginseng atau rehmania, itu dapat digunakan untuk memperkuat Qing dan Qi di bawah pengawasan ahli TCM. Atau kalian bisa buka sendiri lah ya, karena kalian sudah pelajari. Itu bisa pakai ginseng, bisa pakai huang qi gitu ya, untuk mentonifikasi qi atau memelihara qi-nya. Nah, kemudian ini kebijaksanaan Qing dan Qi, kita bisa menumbuhkan vitalitas seumur hidup. Maksudnya kalau Qing dan Qi itu kita pelihara ya dengan bijaksana, kita rawat, itu bisa membuat vitalitas kita tuh baik.
seumur hidup. Jadi Qing dan Qi ini sebenarnya adalah harta karun yang tak terlihat, yang dia menopang kesehatan dan semangat kita. Dengan memahami dan menghormati energi-energi ini, kita menyelaraskan diri dengan kebijaksanaan kuno untuk mencapai umur panjang dan kesejahteraan. Jadi kita sebenarnya bisa memilih ya gaya hidup apa yang kita mau itu secara sadar Mungkin jajak untuk lagi Kak di situ Kak. melindungi Di esensi fruit Qing, basket Kak. memberi energi pada Ambil berapa kekuatan buah di fruit tubuh basket yang itu? ada. Jadi ini adalah kunci untuk menuju kehidupan yang penuh vitalitas dan Apel keseimbangan. boleh? Qing dan Qi. Oke. Oke, ini untuk slide Qing dan Qi ya. Jadi subbab Qing dan Qi. Jadi Qing dan Qi ini adalah apa tuh namanya energi penting dalam tubuh kita. Nah, oke, kita lihat selanjutnya, kita lihat bab selanjutnya ya. Ini subbab Qing dan Qi. Sebentar. Tunggu. Selanjutnya kita lihat. Nah, kita lihat bab teori 5 unsur. Jadi dalam teori dasar itu, ini adalah teori-teori yang mendasar ya. Jadi kemarin ada yin yang, barusan kita pelajari tentang Qing dan Qi, sekarang kita pelajari tentang 5 unsur dalam pengobatan tradisional Cina. Jadi ini adalah sebuah eksplorasi filosofi dasar TCM. Jadi kita bisa memahami interaksi dinamis antara alam dan kesehatan manusia. Nah, pertama kita harus menggali teori 5 elemen Using ini, atau 5 elemen atau 5 unsur, kita sebut dengan Using. Jadi Using ini dia ada wood, ada apa namanya, wood ini kayu ya. Maaf ini bahasa bahasa apa namanya? Bahasa Inggris belum di itu. Nah, sebelah. Nah, jadi 5 elemen ini atau 5 unsur ini ini adalah 5 elemen dan karakteristik intinya. Yang pertama dia adalah elemen kayu atau wood. Elemen kayu ini dia merepresentasikan tentang pertumbuhan, fleksibilitas, ekspansi, biasanya dia terkait dengan warna hijau, dia terhubung dengan organ liver dan kantung empedu. Ini untuk elemen kayu. Ada lagi namanya atau elemen atau unsur ya. Ada yang kedua, ada unsur api atau fire. Biasanya bersifat panas, dinamisme, semangat, terkait dengan warna merah, kemudian terhubung dengan organ jantung dan usus kecil. Ada lagi namanya unsur tanah. Unsur tanah ini dia biasanya stabil, berhubungan dengan nutrisi, transformasi, terkaitnya dengan warna kuning. Biasanya berhubungan dengan organ limpa dan lambung. Ada lagi namanya unsur logam. Dia biasanya struktur, pemurnian, kontraksi, terkait dengan warna putih, terhubung dengan organ paru-paru dan usus besar. Ada lagi namanya unsur air. Unsur air ini dia berhubungan dengan kelembapan, bersifat dingin, kemudian penyimpanan ya, kemudian terkait dengan warna hitam, berhubungan dengan organ ginjal dan kandung kemih. Nah, ini kita lihat korelasi elemen organ dan emosi ya. Jadi 5 elemen atau 5 unsur ini dia menghubungkan organ dalam atau kita sebut dengan changfu, kemudian dengan emosi, dengan warna dan korelasi lainnya. Ini membentuk peta diagnostik holistik. Jadi yang pertama elemen kayu, kita lihat dia untuk organ yin dia terhubung ke liver, untuk organ yang atau organ fu-nya dia terhubung ke kantung empedu atau gallbladder. Kemudian
Elemen kayu ini dia apa termasuknya emosi kemarahan, warnanya hijau. Kalau unsur api, dia organ changnya itu jantung, organ fu-nya usus kecil. Api ini menggambarkan kegembiraan lah ya, berhubung dengan emosi kegembiraan, kemudian warnanya merah. Kalau unsur tanah itu organ changnya, organ limpa, organ fu-nya, organ lambung. Emosinya itu emosi kekhawatiran, warnanya warna kuning. Kemudian ada lagi unsur logam. Unsur logam ini organ changnya terhubung ke organ paru-paru, organ fu-nya terhubung ke usus besar, emosinya emosi kesedihan atau duka, kemudian warnanya warna putih, kemudian ada lagi unsur air, itu terhubung ke organ chang ginjal, organ fu-nya kandung kemih, emosinya emosi ketakutan, jadi warnanya warna hitam. Nah, kemudian siklus generatif, ini kita sebut dengan Sheng cycle. Jadi dalam 5 unsur ini adalah ada hubungan ibu dan anak. Jadi hubungan ibu dan anak ini menjelaskan bagaimana satu elemen memelihara dan memunculkan elemen berikutnya. Ini memastikan dukungan dan pertumbuhan yang harmonis. Jadi kayu adalah ibu, api adalah anaknya. Oke. Tunggu sebentar ya. Pak, ambil pensil yang itu. Pinjam apa? Kalau nggak pinjamin itu penggaris yang panjang yang 30. Ada penggaris yang 30. Iya kan? Oh baru. Oh ATK itu.
Pak
Baik, saya lanjutkan ya. Maaf menunggu. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini adalah siklus generatif atau Sheng cycle atau dikenal dengan Xiang Sheng dalam Mandarinnya. Jadi ini adalah hubungan ibu dan anak. Jadi siklus Sheng ini menjelaskan bagaimana satu elemen atau satu unsur ini dia memelihara dan memunculkan elemen berikutnya dan memastikan dukungan dan pertumbuhan yang harmonis. Nah, yang pertama kita lihat adalah unsur kayu memberi makan api. Kayu adalah ibu, api adalah anak. Kemudian ada unsur api, dia menciptakan tanah. Jadi abu berubah menjadi tanah. Jadi kalau eh, api itu sudah membakar, sudah jadi abu, abu itu jadi tanah. Kemudian ada unsur tanah, dia melahirkan logam. Jadi logam ditambang itu dari dalam bumi kan. Kemudian dari logam dia mengumpulkan air. Jadi kondensasi terbentuk pada logam. Kemudian air, dia membuat pohon tumbuh. Dia menyehatkan kayu. Jadi ini adalah siklus generatif atau Sheng cycle atau Xiang Sheng. Jadi memang itu adalah hubungan ibu dan anak dari unsur-unsur ini. Jadi siklus Sheng ini, dia memang menjelaskan bagaimana satu elemen bisa memelihara dan akhirnya memunculkan elemen berikutnya. Ini memastikan dukungan dan pertumbuhan yang harmonis. Nah, contoh ketika elemen kayu kuat, api menerima nutrisi yang cukup. Nah, jadi misalnya kita mau bakar bikin api unggun. Jadi kalau kayunya tuh banyak, nah apinya bisa besar. Kemudian siklus ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan fisiologis. Jadi secara apa namanya kesehatan juga itu juga punya andil gitu ya. Selanjutnya ada lagi namanya siklus pengendalian atau siklus ke atau siang ke atau pengekangan bersama. Jadi siklus ke ini dia menjaga keseimbangan dengan mencegah satu elemen menjadi terlalu dominan. Ini adalah siklus pengekangan yang diperlukan. Jadi unsur kayu biasanya dia mengendalikan unsur bumi. Jadi akar itu biasanya dia mencegah erosi tanah sehingga tidak terjadi longsor dan lain sebagainya. Nah, jadi akar kayu. Kemudian bumi ini mengendalikan air. Unsur tanah mengendalikan unsur air. Misalnya bendungan dan tanggul biasanya menahan aliran air seperti itu. Unsur air mengendalikan api. Ya, air memadamkan api gitu kan. Atau unsur api mengendalikan logam. Jadi api bisa melelehkan dan membentuk kembali logam itu. Jadi seperti banyak logam kan itu bisa kita lelehkan dengan dipanaskan. Kemudian logam bisa mengendalikan kayu. Misalnya seperti kapak bisa menebang pohon. Jadi memang ada siklus siang ke ini atau siklus saling mengekang. Ini tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan itu terus terjadi sehingga tidak ada yang terlalu dominan. Jadi mereka saling mengekang supaya tetap stabil ya, tetap oke gitu. Sehingga pengekangan ini terus dan perlu dilakukan agar kondisi alam ini tetap stabil, kondisi tubuh dan kesehatan kita juga terjaga gitu. Nah, ini kalau terjadi ketidakseimbangan patologis atau terjadi over controlling atau counter insulting atau penghinaan balik, ini ketika siklus kehilangan keseimbangannya. Jadi memang siklus 5 unsur tadi, dia itu memang harus selalu terjadi siang seng dan siang ke itu. Siang seng itu hubungan ibu dan anak tadi, dan siang ke itu adalah hubungan saling mengekang tadi, supaya tetap tetap stabil. Nah, kalau siklus keseimbangan itu tidak terjadi, ya terjadi ketidakseimbangan lah ya. Nah, itu pasti akan terjadi penyakit atau terjadi disfungsi di dalam tubuh kita. Ini biasanya bermanifestasi dalam 2 pola yang mengganggu. Yang pertama adalah pengendalian yang berlebihan. Jadi satu elemen atau satu unsur bisa menjadi terlalu kuat dan menekan unsur yang biasanya dikendalikan itu.
Ini biasanya akan menyebabkan kerusakan dalam sistem. Contohnya, kalau unsur kayu berlebihan, misalnya dia terjadi stagnasi Qi di hati, karena tadi seperti yang kita lihat dalam tabel, hati atau liver ini dia masuk ke unsur kayu, ya ini terjadi secara agresif, dia akan menyerang bumi, akan menyerang limpa atau lambung, menyerang unsur tanahnya. Ini biasanya akan menyebabkan masalah pencernaan. Atau ada lagi namanya penghinaan balik atau U. Jadi elemen yang biasanya dikendalikan akan menghina atau melawan pengendalinya. Contohnya, jika bumi terlalu lemah atau unsur tanah terlalu lemah, dia mungkin akan digertak oleh air. Tetapi jika unsur air yang lemah, maka bumi mungkin melakukan penghinaan balik dengan mengeringkannya. Nah, kira-kira saling seperti itu. Jadi pola ini sangat penting bagi praktisi TCM untuk diidentifikasi karena mereka memandu strategi untuk memulihkan keseimbangan dan meningkatkan kesehatan. Jadi dalam proses kita dalam mendiagnosa penyakit atau dalam melakukan anamnesa ya, teori-teori yin yang, qing qi dan 5 unsur ini adalah teori-teori dasar sekali dalam proses diagnosa itu sendiri. Nah, jadi dalam mendiagnosa satu penyakit kita harus kembali lagi ke unsur-unsur ini. Selanjutnya, bagaimana sih menerapkan teori 5 elemen atau 5 unsur ini dalam diagnosis TCM? Jadi diagnosis di dalam TCM atau Traditional Chinese Medicine ini adalah proses pengenalan pola menggunakan tanda-tanda eksternal untuk mengidentifikasi keseimbangan elemen atau unsur internal. Yang pertama ya, seperti yang kita tahu, kalau diagnosa itu kita harus melakukan 4 metode. Yang pertama kita melakukan observasi atau penglihatan atau Wang Chen ya. Wang Chen ini kita mengamati manifestasi fisik pasien, misalnya ketika pasien datang itu matanya merah, mungkin itu menunjukkan gangguan pada elemen kayu atau memang terjadi elemen kayu atau ada api di hatinya, atau kita bisa melakukan penciuman ya, auskultasi dan olfaksi penciuman dan pembauan lah. Jadi mendengarkan suara atau batuk pasien, misalnya ada batuk itu banyak macamnya ya, ada batuk mengi misalnya ya, itu menunjukkan ketidakseimbangan logam di paru-paru. Atau kita bisa melakukan anamnesis atau wawancara itu, kita bisa bertanya tentang gejala, diet, gaya hidup, dan kondisi emosional yang mengaitkan dengan pola elemen. Misalnya kekhawatiran berlebihan itu menunjukkan pada unsur bumi atau unsur tanah ya, sehingga itu kita dalam pengobatan juga bisa lebih gampang. Jadi kalau kita dalam anamnesis, misalnya anamnesis itu kan harus mendalam ya kalau dalam TCM ya, karena itu sangat mempengaruhi kita, karena itu kayak jadi dasar kita untuk bisa mendiagnosa. Dalam TCM kan ada sindrom-sindrom juga. Nah, otomatis proses anamnesis ini sangat penting. Jadi bertanya tentang gejala, diet, gaya hidup, kondisi emosional, kondisi keluarga, kondisi pekerjaan ya. Apa yang dilakuin setiap hari, tidur jam berapa, BAB sehari berapa, seminggu berapa kali, sehari sekali kah, atau 3 hari sekali kah, BAB-nya warna apa, keras kah, atau apa, itu kan anamnesis kita itu harus sangat mendalam dan mendetail ya. Bukan bukan karena pengen kepo atau apa ya, tapi itu sangat mempengaruhi proses diagnosa kita. Nah, oleh karena itu, dalam proses anamnesis ini kita juga bisa melihat bahwa dari segi emosional atau dari segi apapun yang dia makan itu ini penyakitnya masuk dalam pola unsur apa. Sehingga kalau kita udah tahu itu masuk dalam unsur apa, ya polanya, nah kita bisa mengaitkan, oh itu organ yang biasanya terdampak, organ apa, seperti itu, dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya ada lagi namanya palpasi atau sentuhan. Palpasi atau sentuhan itu adalah kita harus meraba nadi kan, harus memeriksa lidah untuk menentukan elemen mana yang hiperaktif, mana yang defisien, atau mana yang stagnan. Nah, sehingga ini juga cara penerapannya ya dalam teori 5 unsur. Nah, penerapan terapeutik berdasarkan 5 unsur ini, yang pertama, perawatan ini biasanya bertujuan untuk mengembalikan harmoni dalam siklus Seng. Ya, dalam siklus yang Seng tadi kita perawatan itu bertujuan untuk mengembalikan harmoni itu, kemudian mengendalikan
menggunakan prinsip ibu anak untuk menyeimbangkan energi organ. Yang pertama, kita bisa menargetkan defisiensi atau tonifikasi. Kalau kita menargetkan defisiensi, berarti kita harus melakukan tonifikasi. Jika suatu organ lemah atau defisien, kita harus perkuat elemen ibunya. Contoh, jika liver yang termasuk pada unsur kayu itu lemah, kita harus berikan nutrisi pada ginjal yang termasuk pada unsur air, karena air menghasilkan kayu. Ya, kemudian ini biasanya bisa kita lakukan melalui titik akupuntur tertentu, atau formula herbal, atau rekomendasi diet tertentu. Nah, kalau kita menargetkan kelebihan, berarti kita harus melakukan sedasi. Nah, sedasi ini kita lakukan jika suatu organ terlalu kuat atau terlalu berlebihan. Kita harus mengurangi energinya dengan menenangkan elemen anaknya. Contoh, jika organ jantung kita yang termasuk pada unsur api ini berlebihan, kita yang harus lakukan adalah kita harus menenangkan limpanya yang masuk ke unsur tanah. Karena api menciptakan tanah. Nah, terapi ini termasuk latihan khusus seperti teknik regulasi emosi, ada juga namanya akupresur ya. Itu untuk lebih menenangkan kayak gitu ya. Nah, sistem yang saling terhubung ini memungkinkan praktisi untuk mengobati akar penyebab ketidakseimbangan, bukan hanya gejalanya. Ini penerapan terapeutiknya ya, berdasarkan teori 5 unsur. Nah, kesimpulan dari bab teori 5 unsur ini adalah harmoni 5 unsur untuk kesehatan optimal. Jadi, 5 unsur ini dia harus tetap stabil, harmoni, dan saling hubungan ibu dan anaknya harus harmoni, kemudian hubungan saling mengekang tadi juga harus oke, sehingga tubuh kita bisa tetap sehat. Jadi keseimbangan dinamis yang pertama, teori 5 elemen atau 5 unsur ini dia menggambarkan keseimbangan dinamis dan saling terkait antara sistem internal tubuh dan lingkungan kita dan alam kita. Kemudian juga intervensi efektif, memahami siklus Seng dan Ke, memungkinkan diagnosis yang tepat, dan memandu pemilihan terapi holistik yang ditargetkan. Jadi, kalau kita paham bahwa, oh ini organ anak, ini organ ibunya. Nah, seperti yang tadi kita lihat untuk pemilihan terapeutik tadi, kalau kita tahu itu mana organ anak, mana organ ibu, nah itu akan lebih memudahkan kita untuk mendiagnosanya yang tepat dan memilih terapi yang tepat untuk jenis penyakit tersebut. Nah, kemudian jalur menuju kesejahteraan. Kalau kita bisa mengharmoni 5 unsur ini, ya, kesehatan kita bisa optimal. Kalau terjadi keseimbangan elemen itu artinya kesehatan kita juga bisa baik. Ketidakseimbangan yang terus-menerus itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi kita harus menerapkan prinsip-prinsip untuk selalu mengharmonikan, untuk selalu menstabilkan 5 unsur itu agar kita bisa mendukung kehidupan yang harmonis menurut tradisional Chinese medicine. Nah, ini udah terakhir ya. Jadi memang teori 5 unsur ini dia itu ibarat merepresentasikan kondisi kita dengan kondisi alam. Oleh karena itu, kalau unsur-unsur ini dia stabil, dia harmoni, maka kesehatan kita juga akan harmoni. Oke, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Ada 2 subbab untuk hari ini. Yang pertama tadi subbab Qing dan Qi, dan ini ada ya, dan yang baru saja kita bahas ini adalah teori 5 unsur. Jadi ada unsur tanah, kayu, air, logam, api ya, dan semua itu dia terjadi punya hubungan ibu dan anak, kemudian punya hubungan siklus yang ke ini ya, pengekangan bersama. Jadi mereka harus saling mengendalikan dan harus saling mengekang untuk tetap stabil. Kalau mereka stabil, mereka harmoni, maka tubuh itu akan terjadi keharmonian juga, maka akan kesehatan yang dinamakan itu juga akan terjadi. Nah, jadi dalam ilmu tradisional Chinese medicine, kesehatan itu sangat menyatu dengan alam. Jadi Qing, Qi, Yin, Yang semua sama 5 unsur ini semua adalah teori yang menggabungkan antara kita dan alam. Kira-kira seperti itu. Oke,
Kalau begitu kita selesaikan ya sampai di sini. Saya tutup untuk pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Ya. Ayo pakai lanjut.